sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. Kita tungguin ya. Cuci tangan pakai sabun ya. Kalau sudah, silakan dilanjut nonton videonya. Jangan kemana-mana, Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam buat semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa bersikir, tenangkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa untuk semua sahabat BNN dimanapun Anda berada di pagi menjelang siang hari ini. Mohon izin saya kembali hadir bersama podcast ataupun siaran langsung Badan Narkotika Nasional live langsung dari kantor. Biarkan kami kerja di kantor, kalian dengerinnya dari rumah saja. Tapi sebelum kalian dengerin siaran ini, sebelum kalian dengarkan podcast ini, jangan lupa cuci tangan yang bersih dan jangan lupa gunakan masker kalau bepergian ke luar rumah. Oke, sudah hadir di ruang studio kami, studio mini kami ini studio dadakan. Jadi memang kewajiban kami sekarang adalah work from home dan juga buat yang kerja di rumah. Jadi kalian cukup dengar dari rumah saja, biarkan kami yang bekerja di kantor. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya sebelum saya menghadirkan bintang tamu, saya kenalkan diri dulu dong, hostnya ini di pagi hari ini. Saya biasa dikenal dengan Om Chan. Kalau nama aslinya Ardiansa SEMM. Aida asem banget guys. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama, dan kita akan live selama 1 jam ke depan. Kita akan live di sosial media, Facebook kebanggaan kalian tentunya, dan juga ada podcast. Jadi buat kalian yang sudah tidak asing lagi dengan podcast, jadi kalian nanti bisa follow dan langsung like, dengerin aja podcastnya. Dan tentunya akan ada siaran ulangnya juga nanti rekamannya di YouTube guys. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung hadirkan bintang tamu kita spesial hari ini, yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima yang kami hormati. Mohon izin kemudian Bapak AKBP Huri Nugroho SHMH. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, selamat pagi. Jadi saya biasa sapa dengan apa nih? Mas Huri atau Bang Huri atau bagaimana? Mohon izin nih. Apa saja boleh. Oke, dengan Mas Huri aja kali ya. Iya, biar lebih akrab, dan juga mungkin netizen juga nanti saat menyapa jangan lupa klik di kolom komentar, like dan juga fan-nya ya. Jadi buat kalian yang ingin tanya-tanya, silakan aja langsung ketik aja di kolom komentar mau nanya apa. Nah, kebetulan hari ini dan tentunya kita akan kenal-kenalan dulu. Apa sih BNN itu? Apa sih P4GN itu? Tentunya langsung kita tanyakan langsung sama narasumber yang hadir di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mungkin kita dengarkan dulu sebuah lagu ya. Boleh? Sebuah lagu Ya. dari Wali. Selamat mendengarkan. Oke. Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau, bulan puasa batal malu, diajak ngaji bilangnya malu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Disuruh tobat nyalakan situ, diajak bener malahan situ.
kita di sebuah lagu dari Wali, Bocah Ngapaya. Jadi spesial ini, Komdan, jadi spesial ini Mas, kita ngangkatnya lagu-lagu bertemakan religi. Kebetulan lagunya langsung sumbernya dari Joox. Buat kalian yang sudah install aplikasinya, tentunya nggak usah repot-repot lagi. Zaman sekarang nggak usah download lagi atau copy lagu. Kebanyakan sudah ada aplikasinya, ada Joox ataupun Spotify. Kebetulan kami di pagi hari ini kami langsung menggunakan Joox spesial album religi. Jadi temanya Bocah Ngapaya ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu ngapain aja di rumah, jadi fokus aja di sini. Kita di kantor siaran, kalian dengarnya di rumah saja guys. Oke, tadi kita berbicara BNN. BNN itu tidak jauh dengan P4GN. Nah sekarang mungkin netizen penasaran nih Komdan. Apa sih P4GN itu? Langsung aja monggo. Jadi begini Om Chan, jangankan netizen ya, kita aja yang orang BNN aja kadang-kadang salah sebut apa Ya, itu P4GN ya. Tapi P4GN itu adalah singkatan dari pencegahan, pemberantasan, Ya. dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Jadi intinya 4P itu saya sering kebalik-balik. Jadi dari pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap narkotika. Nah itu mungkin setelah itu baru kita bisa jabarkan apa aja sih sebetulnya yang harus kita kerjakan. Jadi intinya semua A sampai Z-nya tentang pemberantasan narkotika, apa itu narkotika, penyalahgunaannya, ya itu dari P4GN tersebut. Baik. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita sudah melakukan protokol ya. Ini jaraknya kita sudah cukup jauh. Ada 1 meter. Jadi kita selalu mengedepankan protokol COVID-19. Nah tentunya ini akan menarik bagaimana BNN tantangannya melakukan kegiatan P4GN tersebut dalam suasana yang sedang pandemik ini. Jadi mohon izin Komdan. Jadi sasaran itu bagaimana itu, terutama sasaran programnya? Iya. Ini saya mau bercerita sedikit ya. Baik, jadi siap. memang mulai dari beberapa bulan yang lalu kita dengan situasi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, jadi kita harus selalu membuat inovasi ya. Terobosan gimana caranya agar kita bisa tetap bekerja. Ya, mungkin ada istilah kalau teman-teman Polri sudah mengatakan kalian di rumah saja. Ya. Kamu di rumah saja, kami yang bekerja. Nah, kita yang dari BNN mengimbangi, ya mungkin membuat terobosan-terobosan setelah arahan pimpinan dari pusat dan yang lainnya. Ya kita mungkin membuat acara-acara yang seperti ini yang bisa kita lakukan. Bahkan mungkin ini tidak perlu tanpa biaya karena ini alat-alat yang kita gunakan ini adalah manfaatkan alat yang ada. Koneksi juga. Termasuk koneksinya. WiFi. Iya. WiFi ini pun juga kita memanfaatkan WiFi motor. Kita hajar saja. Nah, buat kalian juga yang di rumah yang menggunakan WiFi atau pakai data silakan aja. Ya. Saya percaya sebagian kalau jam segini yang ada kerja di kantor yang mungkin khususnya orang lapangan lah, ada teman-teman yang di bidang KB ataupun kebanyakan yang lagi terpengaruh adalah sales marketing ini. Sales marketing. Tapi tidak bisa bergerak, tapi harus tetap di kantor. Dikejar target ya. Jadi acara ini mungkin lebih tepatnya kita namanya apa nanti ya? Ya pokoknya sikat WiFi kantor. Kita gunakan fasilitas yang siaran ada. langsung dari kantor, Komda. Siaran langsung dari kantor. Bisa. Nah jadi hal-hal yang seperti ini kita membuat terobosan supaya kita bisa tetap berkomunikasi dengan netizen juga. Bahkan ini masyarakat saya percaya ini bukan hanya ada di Kabupaten Bima. Jadi kita bisa menjangkau bahkan mungkin teman-teman saya, teman-teman Omca, bahkan seluruh dunia mungkin. Seluruh dunia yang bisa mendengar. Karena kita memanfaatkan daring sosial. Ya, tapi ngomong-ngomong ada translate ini nggak ya kalau ini nanti kalau ada orang Afghanistan mau dengerin gitu. Oh bisa. Ya, itu kira-kira awalnya Umcan gimana acara ini bisa berjalan. Siap. Insya Allah nanti mungkin ke depannya setiap hari
karena kita bekerja di kantor, Anda dengarnya di rumah saja. Jadi nanti kita akan mulai program ini antara jam 9 atau jam 10 pagi, mudah-mudahan tidak ada hambatan, dan kami akan live secara langsung selama kurang lebih 1 jam, spesial buat kalian semua. Cukup kita yang kerja di rumah, kalian dengerinnya di rumah saja. Oke, betul. Ya, selanjutnya Bunda mohon izin, sasaran program dari P4GN ini siapa aja, Bunda? Ya, sasaran program P4GN adalah intinya kita selalu memperdayakan ya. Siap. Inginnya untuk meningkatkan gimana daya tangkal di masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya. Jadi mungkin dari sisi pencegahan ya banyak ya. Apalagi di Bima ini dengan kekurangan sarana dan prasarana ada, minimal kita membuat masyarakat Kabupaten Bima dan wilayah tugas kita Kota Bima sampai Kabupaten Dompu itu daya tangkalnya masyarakat itu kemandiriannya makin bagus, makin meningkat. Berarti wilayah ini, wilayah kerjanya BNN ini membawahi 3 ya? Iya. 4 ya? Iya. Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu. Wow, luas juga. Kalau dulu istilah Polri itu ada Polwil ya, Polwil, ya. satu karisidenan itu loh. Wow, lumayan ya, tantangannya ya. Iya. Kalau ini adalah Mantap. BNN Bima Raya. Ini rahasia. Baik, selanjutnya ini menjadi pertanyaan menarik karena sekarang kita lagi pandemik ini. Iya. Jadi bagaimana tips jitu dan mungkin kiat-kiat dari BNN untuk melaksanakan P4GN ini, karena kita curigai juga jangan-jangan ini bandar-bandar ini memanfaatkan situasi wabah pandemik ini untuk melancarkan aksi jahatnya ini, bukan? Ya. Jadi begini Om Jan. Jadi memang beberapa 2 bulan terakhir ini cenderung tidak ada penurunan. Tidak ada kalau penurunan. menurut kami. Malah? Iya. Dompu sudah ada menangkap juga, Ya. Bima menangkap juga. Bahkan kemarin di masa pandemik BNN provinsi yang punya deputi cegah itu sudah menangkap juga, malah barangnya itu berasal dari kita, dari Kabupaten Dompu. Dari Kabupaten Ya, Dompu. ya, yang bisa dikirim ke Mataram, yang untuk dipasarkan di Mataram. Ada nanti di season lain kita bisa bahas. Siap. Jadi tidak menyurutkan, malah mungkin semakin banyak. Padahal kalau kita menggunakan narkoba itu, kalau yang para ahlinya ya, saya seorang polisi nanti salah menjelaskan, tapi yang jelas adalah di saluran pernafasan. Siap. Di masa pandemik ini pengguna narkoba lah yang paling bahaya. Terkena pertama kali terkena karena apa? Di wilayah menggunakannya ini kan tenggorokan dan sekitarnya. Baik, mungkin di sesi selanjutnya Sesi kita selanjutnya. akan menghadirkan pakarnya bagaimana Iya. hubungannya narkoba dengan COVID. Iya, gitu. Apakah dengan menggunakan narkoba, bagaimana kita akan hadirkan. Boleh. Sekarang yang saya tanyakan dulu ini bagaimana ini jalurnya ini. Apakah bandar-bandar ini memanfaatkan ini menjadi modus gitu ya, menjadi teknik khusus, mengingat jalur-jalur udara, jalur-jalur darat semua ditutup, kok bisa semakin meningkat? Ini jadi pertanyaan khusus nih. Iya. Jadi memang kalau ceritanya penjahat itu ya, atau pelanggar itu selalu selangkah maju dari aparat. Jadi aparat. Selangkah maju aparat. Jadi kalau aparat sudah berpikir 10 kali, mungkin penjahat itu sudah berpikir 12 sampai 13 kali. Jadi memang tinggal daya tangkalnya para aparat BNN dan kepolisian ini gimana caranya bisa mengimbangi. Baik. Terbukti juga kan barang-barang yang diselundupkan dari luar negeri tidak kurir gelonggongan. Kalau untuk wilayah Sumatera mungkin mereka bisa menggunakan kontainer, bisa merupakan apa yang dimodifikasi, banyak yang kita perlukan, kargo, dan bahkan sekarang kurir-kurir itu juga bisa lewat paket dan kiriman. Terbukti sudah ada beberapa kali kiriman-kiriman itu yang tidak diperiksa, yang tidak melewati X-ray, tidak melewati ini sudah kita temukan seperti itu, termasuk di ekspedisi. Dan yang perlu kita waspadai kepada para pendengar sekalian, apabila mendapatkan paket yang sekiranya tidak kita inginkan atau kita tidak tahu dari orang mana, itu jangan, lebih bagus membukanya itu harus ada saksinya, siap. saksi, atau bahkan sama kurir pengirimnya itu juga, ayo Pak kita buka, ini saya tidak punya, ada dokumentasinya, jadi itu kita membela diri. Nah kalau nanti tiba-tiba barang itu kita ambil, kita simpan,
tiba-tiba ada tim opsional dari kepolisian, dari BNN menggeruduk rumah kita, ya jangan salahkan. Siap. Kalau kita menerima paket sebaiknya harus kita lihat bersama. Harus ada kita sanksi. waspadai dari mana. Gitu, seperti itu. Ini menarik nih, tadi ada kurir, sementara di COVID-19 ada carrier, bisa jadi si kurir narkoba ini sekaligus carriernya corona ya. Ya, bisa jadi Karena pola karena kehidupan mereka kan tidak sehat, Komandan. pertama kita sehat, yang kita waspadai juga saat ini kita tidak tahu ya. Ini mungkin pembicaraan di luar konteks, tapi yang perlu kita waspadai adalah kita harus mewaspadai ketahanan nasional. Ya. Jadi kita juga tidak tahu ada yang ingin menguasai negara kita ataupun apa. Itu biasanya teman-teman TNI yang menggerakkan mengenai apa? Cinta Nusantara, terus kemudian apa yang istilahnya negara, ketahanan negara gitu. Ya, siap. Karena kalau kita pernah lihat di YouTube ataupun di Google, coba bisa dibuka perang candu. Perang candu ya. Ya, itu kan bagaimana Inggris melemahkan Cina Cina, yang waktu itu perang jalur sutra dengan mensuplai opium, sehingga akhirnya Hong Kong bisa dikuasai, kan seperti itu. Siap. Nah, itulah sejarah terjadinya Hong Kong itu karena pertama-tama adalah dari perang candu tersebut. Karena Inggris ingin menguasai Cina. Seperti itu. Nah, kita tidak menutup ada beberapa negara yang memang ingin menguasai Indonesia dengan melemahkan kaum mudanya dan aparatnya, seperti itu. Nah, ini menarik, nanti tadi sudah disebutkan kaum muda, itu berarti sudah mengarah ke indeks ketahanan diri remaja dan keluarga. Kalian tentu penasaran kan apa aja itu indeks ketahanan diri remaja dan keluarga yang berhubungan dengan P4GN, tadi pencegahan, pemberantasan, peredaran, penyalahgunaan gelap narkoba. Oke, sebelum kita lanjut situ, kemudian mungkin kita bisa berikan sajian lagi. Kita kasih lagu nih biar tetap semangat pagi hari ini. Tenang aja, kebersamaan kita masih ada kurang lebih 40 menit ke depan. Oke, kita spesial ya buat yang baru saja gabung, sebuah lagu buat kalian. Ini dari Ungu dengan Nafasmu. Selamat mendengarkan. Udah berapa yang lain? Sebelum kau memanggilku kembali padamu. Mungkin pada segmen lain kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kita mengenal ciri-ciri orang yang sudah menggunakan narkoba. Iya. Karena kalau tadi kan kita melihat corona ciri-cirinya seperti ini, mungkin sesak napas dan lainnya. Ya. Oke, sekarang yang kita bahas untuk siang hari ini, tepatnya di lembaran yang ke-28 April di hari Selasa, dan ini adalah siaran perdana kami. Oleh karena itu kami langsung menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima untuk membahas permasalahan umum tentang narkoba yang dimana Indonesia ini sudah menjadi darurat narkoba. Selanjutnya, kemudian yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana hubungannya narkoba dengan corona ini? Karena tadi saya mendengar di awal tadi mengalami peningkatan, jadi banyak yang ditangkap bandar-bandar itu. Itu bagaimana? Mungkin menjadi penasaran bagi para pendengar. Iya, jadi begini. Kalau kemarin kita mengikuti konferensi persnya Kapolda Metro, Kapolda Metro Jaya Pak Nana yang mantan Kapolda kita di NTB ini, bahwa memang kriminal meningkat. Itu intinya terbukti bahwa saat ini banyak saudara-saudara kita yang susah mencari makan. Nah, apapun dilakukan, bahkan kita sering lihat di televisi ada ibu-ibu mencuri ayam, ibu-ibu mencuri baju, yang intinya adalah bagaimana untuk mempertahankan kita makan. Yang penting dapat uang ya. Yang penting dapat uang. Ini menjadi kesempatan. Ini menjadi kesempatan ya barangkali. Makanya diwaspadai bagi para pendengar sekalian. Inilah saatnya kita menjaga anak-anak kita. Pasti saya percaya 75% anak-anak yang kuliah, anak-anak yang mondok, semua butuh
ditarik ke rumah. siap. Nah, ditarik ke rumah itu adalah kesempatan bagaimana kita memeriksa anak-anak kita, ya, memeriksa anak-anak kita apakah dalam kondisi normal ataupun bisa ini ataupun dia terkena menggunakan narkoba. Ini adalah kesempatan. Kalau kita di hari-hari biasa mungkin lengah ataupun apa, nah ini kan kesempatan kumpul bersama, di mana anak-anak yang dari luar pulau, mahasiswa pulang semua. Dan kita saling ngontrol. Ini sebetulnya adalah hikmah, ya. Kalau kita melihat hikmah, ini adalah hikmah. Bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kecuali keluarga saya jauh Om Chan, jadi saya tidak bisa pulang, mudah-mudahan. Kemudian segera. Ya bagaimana ini sekarang Lebaran sebentar lagi. Penerbangan, terus kemudian jalur darat ditutup. Nah, kita harus risiko ya. Ya, itu kita harus berpositif thinking dan kita harus menyiapkan segala sesuatunya, menyikapi situasi seperti ini kita harus melakukan apa. Ya, dengan cara begini kita mengedukasi masyarakat di kantor dan yang lainnya juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa segera berkumpul dengan keluarga, walaupun keluarganya jauh di ujung seberang sana. Tapi memang tanggung jawab yang besar sebagai seorang kepala BNN, tetap standby di wilayah kerjanya, apalagi wilayah kerjanya membawahi 3 tempat, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu. Iya. Ini menarik ini, tadi anak-anak dikumpulkan, diberikan edukasi, mungkin ada saran-saran khusus mungkin dari kepala BNN bagaimana memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak. Iya. Agar terhindar dari narkoba. Ya, itu semuanya adalah prinsip dasar rumah tangga. Itu prinsip dasar rumah tangga, aturan di agama sudah diajarkan, etika, tata cara, semua hanya mungkin orang tua lupa. Karena sekarang adalah era digital. Ya. Saya sering melihat orang tua asik dengan smartphone-nya masing-masing, apalagi sekarang kita dininabokan oleh drakor, terus kemudian India, ada yang cerita macam-macam. Nah, ini marilah kita sama-sama memperhatikan rumah dan anak-anak kita. Jangan rumah itu diserahkan kepada pembantu saja ataupun apa, tapi kita sama-sama merangkul. Demikian juga kita melakukan pengecekan terhadap lingkungan kita, anak, istri kita, apakah terkena narkoba atau tidak. Nah, nanti di sesi-sesi yang lain kita akan melakukan obrolan-obrolan yang lain. Khusus ya, baik, siap. Izin. Oke, pendengar yang budiman, tentunya ini menjadi menarik ya pembahasan kita di siang hari ini. Dan tentunya ini adalah siaran perdana kami, dan jangan lupa untuk live siarannya di podcast ya. Ada podcast juga. Nanti kita bisa share nanti di akun BNNK Bima. Jadi jangan lupa like halaman kami juga di Facebook untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai masalah narkoba dan juga bahaya tentang narkoba. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan bukan kita saja. Jadi Anda yang mendengar ini bisa sekaligus menjadi relawan anti narkoba. Jadi kalian tentu penasaran apa sih relawan anti narkoba? Tentunya nanti saya akan menanyakan kembali kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. Tapi sebelum itu kita boleh dengar lagu lagi. Sepertinya ada yang request lagu ini. Ada yang request lagu, ada Ishaka dari Rabang Modo. Katanya mau request lagu nih. Lagu apa yang dia request? Kalian yang mau request lagu ketika di kolom komentar. Lagu religi. Oke, selamat mendengarkan. Ini featuring Melly Guslow sama Yuvian Nuno. Selamat mendengarkan. Dengan gembira seolah bulan yang lain tak bisa gembira. Siapa bilang lagu religi harus selalu mendanggung. Oke netizen, para pendengar yang budiman, tentunya masih bersama kami Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima. Ingat, BNNK Bima, jangan lupa like dan juga follow. Kalau perlu like halaman kami ya, halaman kami di Facebook ya. Jadi itu ada di Facebooknya. Terima kasih yang sudah follow kami, yang sudah like halaman kami. Dan jangan lupa untuk mendengarkan siaran ulang kami di podcast. Jadi kami juga memberikan podcast, nanti kita akan tulis di link halaman Facebook kami untuk kalian juga. Dan jangan lupa yang pasti
Nah, seluruh obrolan ini kami akan videokan ulang lewat YouTube. Ya, lewat YouTube. Jangan lupa follow YouTube kami di BNNK Spasi Bima. BNNK Spasi Bima. Oke, tadi kita sudah ngomongin relawan anti narkoba. Tentunya kalian penasaran, biar kami yang bekerja di rumah, kalian dengerin aja dari rumah saja. Biar kita yang siaran di kantor, kalian dengarnya di rumah saja. Oke, kita kembali lagi ke Kepala Badan Narkotika Nasional. Mohon izin Komandan, tadi kita berbicara relawan anti narkoba. Tentunya Badan Narkotika ini tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Butuh relawan. Apa sih yang dimaksud relawan anti narkoba itu? Iya, jadi relawan itu ya ibaratnya sebagai penggerak lah, Penggerak, ya. Perpanjangan tangan dari kami Iya. yang menggerakkan masyarakat, Siap. yang memang menyebarkan tentang semua informasi tentang narkoba A sampai Z-nya. Siap. Nah, jadi relawan ini kita memberikan pembekalan secara rutin yang kita anggap steril juga. Jadi relawan ini memang betul-betul orang yang mau Peduli ya. peduli dan sehati dengan kita gitu loh. Atau visi dan misinya sama dan gitu. Ini kalau relawan ini elemennya dari mana aja? Ya itu bisa di kalangan masyarakat ada. Mungkin kita kalau di desa kan ada masyarakat ya, ada pemuda-pemuda tokoh yang mau gitu, Karang Taruna. yang Karang Taruna dan ya, jadi dari LSM, tokoh masyarakat, ya intinya elemen masyarakat bisa. Ya. Terus kemudian kita juga harapkan masing-masing dari para pegawai dari ASN, contohnya di kementerian lembaga. Jadi masing-masing dinas kita mengupayakan ada kepanjangan tanganan dari kita untuk berkomunikasi. Kalau kita langsung kepala bagian mungkin susah, tapi cukup misalnya di sini setiap satu kantor itu ada relawannya yang bisa berkomunikasi Siap. dengan kita. Terus kemudian sekolah ya, ada kemudian swasta. Jadi Swasta juga? swasta itu juga perlu. Contohnya misalnya ada perusahaan-perusahaan apa yang Perusahaan memang telekomunikasi, komunikasi, bisa, ya. perbankan. Jadi itu Perbankan, adalah ya. kepanjangan tanganan kami, gitu kan. Perbankan kan banyak orang yang salah arti. Salah arti ya. Ya, kalau dari hasil rehabilitasi kita banyak orang yang tertipu menggunakan narkoba. Dikira itu obat kuat, Betul. obat stamina, Betul. obat yang apa, Siap. penyalahgunaan obatnya. Tapi itu adalah sebenarnya penyalahgunaan obat Baik. yang efeknya jangka panjangnya akan membunuh. Baik. Ya. Baik. Siap, nah. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin saya mau sapa-sapa dulu pendengar. Mohon izin, Bang Operator, saya boleh pinjam komputernya. Saya mau menyapa beberapa pendengar ataupun yang sedang menyaksikan live kita di pagi hari ini. Tentunya ini kebersamaan yang luar biasa ya. Jadi kesempatan yang penuh keberkahan. Jadi di bulan puasa ini kita bisa berbagi kebaikan melalui kegiatan live ini ya. Jadi mana nih yang sudah ini ikutin live-nya nih? Oke. Bang operatornya lagi sibuk di belakang. Oke ya. Jadi ini live-nya. Mohon izin kemudian kita mungkin bisa sapa satu persatu ini. Mohon dipandu dulu yang mana live-nya ini. Ya. Oke, siap. Oke, ini ada mouse-nya. Oke. Ya, mohon izin kemudian mungkin bisa sambil menyapa ini ada beberapa ini di sini. Ya, mungkin sangat luar biasa sekali nih kalau langsung kepala BNN yang menyapa satu-satu ini ya para pendengar ya. Ya ini ada Adi Barker, gimana puasanya? Waduh, alhamdulillah lancar Abang Adi Barker. Terus ada Sandi Kolan Valicio, lambaikan tangan kamera. Oh iya, oke, siap. Terus ada siapa lagi ini? Mohon izin undang. Iya, ada ini mungkin bisa dibaca ini. Oh, ada Beben. Beben adalah Oke, ini kayaknya rekan kita. Siap. Ini dari BNN Kota Mataram kalau nggak salah, Kota Mas Beben Mataram, ini. Mas Beben ya. Ya, terus ada Yuyun Kurniasari, BNK Bima, cegah corona, tolak narkoba. Wah, ada emoticon love-nya. Iya. Izin, dan ini ada siapa itu? Ada Ama Unu. Ama Unu. Oh ya, Ama Unu. Selamat pagi Ama Unu. Ya disapa, Iya, mau pakai tangan atau mau pakai apa? Iya. Atau mau disapa pakai takjil. Jadi gini, Siap. Om Chan, Siap. yang berikutnya, Ya. yang komen terbaik Ya. ataupun yang lain kita berikan souvenir. Wah, dapat hadiah nih. Jadi kita ingat Oh. zaman kita Iya, siap. Kayak siaran radio. kayak siaran radio.
Nanti mungkin yang berikutnya Siap. kan kita ada sarana kontak tuh. Siap. Ada souvenir kecil, ada souvenir apa. Jadi Siap. besok siapapun mungkin kasih B2M. Wow. Om Chan sendiri bawa materi atau Siap. dari tim-tim kita. Siap. Ada dokter kita boleh Siap. diajak Siap. siaran. Siap. Nah, nanti Baik. Baik. Diberikan souvenir. Souvenir. Silakan Wah. datang. Jadi sudah jelas ya, dari Kepala Badan Narkotika Nasional akan memberikan hadiah souvenir, dan tentunya kalian penasaran souvenirnya apa aja. Jadi biar kalian nggak penasaran, tetap ikuti siaran kami. Insya Allah kami akan melakukan siaran live. Pokoknya mulai 9, 10, 11, 12 itu. Iya, pokoknya dari jam 9 pagi deh. Jam 9 pagi tuh pantengin sudah Facebooknya, pantengin YouTube-nya, dan juga podcastnya masing-masing. Karena misinya adalah sikat wifi kantor. Siap. Dan ini ada dari Ishaka Arkan, cegah virus corona bersatu melawan COVID-19. Ini juga ada nih, kemudian mungkin bisa dibacakan. Oh iya. Dari siapa itu? Ada dari ini rekan kita ya. Arisidun Pak Bojo. Rasidun. Ya Wow. besok mungkin Pak Rasidun juga gantian Ya, ngisi materi, gantian duduk ngisi di saya materi, di kursi bisa. panas ini kan. Iya. Ah. Ya, ini dari mana nih? Banyak ini, luar biasa. Ada Ade Sudijaya Harjo. Wah, ini dari Jawa kayak ini. Iya, ini kayaknya. BNK Bima cegah corona, tolak narkoba. Ada dari Bahtiar Perdana, mantap BNK Bima. Makan tabungan memang. Mantap. Oke, ini banyak nih, luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ini. Waduh, keren juga ya kita kalau masuk live ya. Tadi kita sudah ngebahasin relawan. Tadi mekanisme pembentukan relawan itu bagaimana? Izin, mekanismenya tadi. Terus Iya. apakah mereka-mereka yang ikut live ini, yang sudah mendengarkan kami bisa menjadi relawan juga? Iya, dasar hukumnya adalah peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 8 Nomor 8. ya tahun 2018 tentang standar kompetensi relawan anti narkotika. Ya. Jadi masing-masing BNN nih, Ya. kalau di NTB ini ada Kabupaten Bima, Siap. ada Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, Kota Mataram, dan Provinsi. Ya, nah ini masing-masing BNN boleh Siap. membina. Ya, jadi nanti masing-masing sudah ada schedule-nya, ada untuk kalangan swasta, pegawai negeri, sekolah gitu. Nah, nanti ada rekrutmennya khusus. Gitu, silahkan. Atau kalau memang mau berkenan, boleh. Karena terobosan-terobosan kita sekarang sebelum negara api menyerang COVID Corona Siap. menyerang ini, kita sudah bersinergi dengan Sinergi ya. kabupaten. Jadi masing-masing anggaran. Jadi kita nanti bisa melatih orang-orang desa, orang-orang dari desa menggunakan anggaran desa untuk melatih, untuk membuat relawan kelurahan, kota. Karena itu mengejawantahkan dari perintah-perintah yang dari atas. Siap. Jadi siapapun boleh, dengan catatan kita lakukan pelatihan dan selalu mengupgrade perkembangan terakhir tentang narkoba dan kebijakan-kebijakan. Cara yang sederhana adalah dengan melakukan share atau membagikan siaran ini, itu juga termasuk relawan. Nah, itu suatu relawan. Ya, tinggal ditulis hashtagnya cegah narkoba, cegah corona. Iya, luar seperti biasa. itu. Karena memang hashtag kita tolak narkoba ya, Nanya. Betul. Saya, Kamu, kita semua tolak narkoba. Baik. Tapi belum selesai acaranya. Belum selesai. Masih ada. Kita masih ada kurang lebih 15 menit lagi. Oke. Tentunya ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Jadi mumpung sekarang bumi semuanya sedang melakukan aktivitas ibaratnya restart ya, sistemnya semuanya restart ya. Semua kembali normal, jadi pohon yang tandus sekarang hijau kembali, polutan udara yang polusi sekarang kembali bersih semua. Jadi inilah kesempatan kita harus sadar akan bahayanya narkoba, tentunya cegah corona, tolak narkoba. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mungkin kita kasih lagi satu lagu. Boleh, silakan. Jadi lagu ini menggambarkan situasi kita saat sekarang. Aha. Jadi sebuah lagu yang tidak asing, ini lagu lawas, lagu dari Michael Jackson. Judulnya Heal the World.
spesial buat kondisi-kondisi kita yang saat ini sedang memang lagi dalam pandemik COVID-19. Jangan lupa tetap ikuti siaran kami setiap hari dari jam 9 pagi dan juga dengerin podcastnya. Selamat mendengarkan. There's a place in your heart, and I know that it is none. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Kembali lagi bersama kami, tentunya khusus spesial untuk hari ini saya menghadirkan narasumber langsung nih, Kepala Badan Narkotika Nasional. Dan buat kalian yang pingin tanya-tanya, jangan lupa ketik di kolom komentar, mau nanya apa saja mengenai masalah narkoba, bebas silakan tanya. Kalau misalnya ketemu bandar narkoba, gimana nih cara laporinnya? Atau ketemu orang yang pengguna narkoba, mau diapain, mau ditangkap atau mau direhab? Jadi silakan diketik aja di kolom komentar. Jangan lupa kalian cukup dengarkan dari rumah saja, biar kami di kantor yang siaran. Kembali ke narasumber. Mohon izin Gunan, tadi kita sudah ngebahasin relawan. Tentunya para remaja ini masih haus akan informasi. Apakah ada sarana-sarana khusus yang disiapkan oleh BNN sendiri ataupun dari pemerintah khususnya? Oh iya, ya jadi buat para pemirsa, jadi memang di BNNK Bima ini kami sudah mempunyai sarana prasarana untuk sosialisasi banyak. Menggunakan sosial media. Menggunakan sosial media yang ada. Jadi kami sudah eksis ya di Membangun YouTube, channel ya. membangun channel di YouTube. Ya di situ kami juga baru belajar, dan semua kegiatan Bima kurang lebih Kabupaten Bima setahun ini ada di sana, Ada dan semua, apa siap. saja yang sudah dilakukan. Juga ada sedikit materi edukasi lah. Siap. Ya, jadi kami juga harapkan partisipasi ya, jadi tidak ada salahnya. Terus kamu untuk memberi saran dan masukan, di situ ada di YouTube itu kan ada komennya, Komen, ya? ada operatornya khusus ya, atau memang bisa datang kemari atau di kontak-kontak person, bahkan di sini ada nih. Nah, Oh iya, ini jangan lupa nih. lupa ya. Ini identitas kita. Identitas ya, iya luar biasa. Lalu yang nempel aja tadi. Ya jadi selain ada YouTube, ada kontak person kita di Ada depan kontak sini, person, ya. terus kemudian Mau laporan ya? ada Facebook. Ada Nah Facebook, ini ya. cuman di Facebook saya kok tidak ditandain ini kayaknya, nggak tahu operatornya curang gitu. Mungkin Om Mimin sinyal. curang, Om Mimin. Iya, Om Mimin nih. Mungkin Om Mimin sinyal. curang ini. Mungkin Jadi sinyal, besok mungkin harus sinyal. di Facebook saya on air juga gitu Iya, kan, siap. siaran langsung. Sinyal ya, siap. Nanti selesai siaran Om Mimin kita jewer ya. Oh siap. Nah terus kemudian kita ada Instagram. Instagram ya. Ya ada Facebook, ada Instagram ya. Jadi semua, karena sekarang adalah yang istilahnya Om Chan itu apa, sudah teknologi 4.0. Revolusi 4.0. Iya. Dan Ya. ini memang pas sekali di pandemik ini. Pandemik ini kita bisa manfaatkan. Cuman ya itu Iya. beratnya adalah berarti ongkos, Berarti kita ongkos, beli ya. pulsa. Makanya program ini saya sependapat nanti sikat wifi kantor. Di kantor. Naikin bandwidth-nya. Naikin bandwidth-nya. Biar siarannya semakin berat. Iya, ya jadi dengan kalau mengatakan darah, ya kita adakan. Siap. Ya karena kita sudah ada budget anggarannya untuk wifi. Iya. Baik, silahkan nanti kita pergunakan itu semua. Kita bermain apa yang ada.
kita semua lini lah, karena kita untuk kontak langsung tidak bisa. Siap. Ini pun saya juga belajar dari provinsi, Ya, jadi harus Pak Jenderal protokol, ya. menggunakan tisu untuk mic-nya ya, Protokol, ya. saya ikuti. Ya, protokolnya ya, harus kita mengikuti protokoler ya. Ya, oke. Ya, kalau tadi untuk laporannya, nah bagaimana kalau orang yang sudah terkena narkoba dan pengen direhab, itu bagaimana tuh? Apa bisa direhab di sini? Bisa sekali. Di semua BNN bisa. Ya, di semua BNN bisa. Kita asesmen, kita lihat kadarnya gimana. Ya. Nah, habis itu kita tentukan rehabnya mau ringan, sedang atau berat. Berat. Kalau ringan rawat jalan di kita bisa. Rawat jalan ya. Datang ke BNNK bisa. Tidak rawat inap, tapi rawat jalan. Rawat jalan. Rawat jalan. Nah, kalau memang rawat inap, rawat inap di kiri. yang terdekat kita ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di Rumah Mataram. Sakit Jiwa Mutiara Sukma, baik. Ya, kemudian kalau yang lebih berat lagi, parah lagi, ada kita bisa kirim. Tapi kalau yang milik pemerintah ya. itu ada di Lido. Di Lido. Di ya, Bogor. Bogor. Dan itu semua gratis. Gratis. Yang bayar Iya, cuma gratis ya. Yang bayar itu cuma ongkos berangkatnya aja ke sana. Jadi Tapi tidak jangan ditanggung. sampai gara-gara rehab gratis terus kalian mau deketin narkoba, jangan sampai. Karena Iya. memang kalau deketin narkoba pilihannya tidak lain, hanya 3M ya, Mbak. Iya, Iya. Masuk rumah sakit, meninggal, meninggal, masuk penjara. meninggal apa? Masuk rumah sakit, Masuk rumah sakit, masuk penjara, mati. mati. Wah, nauzubillah min dzalik. Baik, mungkin kebersamaan kita sisa 5 menit lagi dan mungkin ada pesan-pesan khusus dari Kepala Badan Narkotika Nasional mengenai permasalahan narkoba yang sekarang menjadi sorotan khusus dan tentunya narkoba di saat pandemi ini. Iya, jadi memang semua kita fokus terhadap COVID-19 dengan corona ini, Mas Pan, ini semua kita fokus ya. Tapi masing-masing jangan melupakan, karena tugas kita adalah pemberantasan narkotika, ya kita tetap eksis ya dalam rangka melakukan pencegahan narkotika. Tapi saat ini perintah presiden tertinggi kita tetap fokus pada pencegahan COVID-19. Mari kita sama-sama tidak usah berpikiran terburuk, kita selalu berpositif thinking, membuat masa depan lebih enak dan hidup ini lebih ringan. Baik. Ya, jadi kita harus berinovasi. Memang yang paling susah, paling hakiki ketika kita tidak bisa makan. Siap. Marilah kita syukuri apabila kita bisa makan, biarpun itu amat sangat sederhana dengan situasi Yang puasa. penting sehat. Yang penting sehat. Karena sehat makan. Kalau sudah sakit, semua akan berantakan. Dan jauh dari urusan hukum ya. Dan jauh dari urusan hukum yang terpenting. Oke, mungkin kita sebelum kita mengakhiri kebersamaan ini, mungkin kita kasih yel-yel bersama, dan ini sebagai tanda bahwa siaran kita harus berakhir dan kita akan memberikan lagu spesial ya untuk menutup siaran ini. Betul. Mungkin bisa bersama-sama. Jadi ini yel-yelnya Ada dua, pakai yang Indonesia atau pakai yang Bima? pakai dua-duanya boleh. Boleh. Pakai Bima dulu deh. Kayak gimana? Kayaknya kemudian sudah lama di Bima, sudah hafal bahasa Bima. Ya, Oh, sudah ini. 10 bulan. Wah. Dan belum balik kampung kayaknya 10 bulan itu. Sudah sih, nggak usah teriak-teriak itu malu. Baik, mungkin kita mendengarkan langsung dari Kepala PMK Bima. Iya. Yel-yelnya Ya, pakai Indonesia dulu ya. di Indonesia. Saya, kamu, kita semua tolak narkoba. Kalau pakai bahasa Bima. Pakai bahasa Bima Ya. Raya. Ya. Daiku, daimu, samina naweki, tolak narkoba. Baik, dengan berakhirnya yel-yel ini maka berakhir pula siaran kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa like halaman Facebook kami dan juga follow atau subscribe YouTube dan juga dengarkan podcastnya. Demikian, terima kasih untuk Kepala Badan Narkotika Nasional dan juga saya sendiri hostnya di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kata-kata yang terucap lewat siaran ini. Sampai jumpa esok hari dan tetap cegah corona, cegah narkoba. Semua pasti kita sama-sama bisa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi.